Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Pak Setiono. Lu Pak Setiono ada di YouTube sama ada di Google Meet ini. Ya, baik ya, Bapak Ibu. Ini terakhir ya, sesi terakhir kita 8 kali pertemuan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan untuk saya dan Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Amin. Ya, dan nanti kita akan segera tutup ya, mungkin Jumat atau Sabtu lah kita tutup grup mindfulness 3 nafas. Nanti akan saya buat pengumuman, jika masih berminat boleh bergabung di WA atau di Telegram ya, di Telegram. Jadi kalau yang sudah ikut di 3 nafas sadar Allah ya tidak perlu pindah, tinggal meninggalkan grup saja. Tapi kalau yang belum silahkan gabung. Dan kalau pengen temennya banyak ya, ada 1.500 itu di Telegram ya, Telegram lebih banyak, satu grup itu bisa 200.000. Nah, itu menampung ini apa, satu bisa menampung semua. Nah, baik, tapi biasanya memang kontrol saya di Telegram lebih ketat. Jadi kalau untungnya kalau di Telegram itu kan saya bisa menghapus Bapak Ibu. Jadi postingan-postingan yang tidak perlu itu bisa langsung saya hapus. Kalau di WA kan nggak bisa ya. Itu kalau nggak yang posting menghapus itu ya nggak bisa. Nah, nanti mindfulness 3 nafas ini tetap akan menjadi program kita, baik online seperti ini ya, maupun offline. Offline itu bisa dalam bentuk pelatihan, misalnya Bapak Ibu punya grup ya, entah teman kantor, penjamaah, atau ingin memotivasi karyawannya. Kalau mau memberikan sebuah alternatif untuk memotivasi dalam bekerja, manajemen stres dan lain sebagainya, nanti bisa pakai mindfulness 3 nafas. Jadi saya bisa datang ke tempat Bapak Ibu atau grup pengajian ya, itu bisa juga grup pengajian. Atau teman-teman sudah punya halakoh 3 nafas di tempat-tempat daerah-daerah ya, seperti di Tulungagung, di Pontianak, di Jakarta, di Coret, di Cilengsi dan lain sebagainya. Nah, nanti online maupun offline ya. Baik, terkait dengan materi kali ini, yaitu tentang bekerja. Tentang bekerja. Jadi seperti yang saya sampaikan lewat PDF yang saya sudah sharekan di grup ya, kita mulai belajar untuk merubah mindset yang terutama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita itu bekerja cari uang itu udah biasa sudah biasa. Kita ini belajar mindful itu mosok ya karena uang gitu loh. Jadi kita kan sudah belajar mindfulness sadar, mindfulness 3 nafas. Jadi ya apa-apa ya harus karena Allah. Kita bekerja ya karena Allah, bukan karena uang. Nah, ini ternyata Bapak Ibu nanti akan kita kaji bagaimana justru semakin kita itu bekerja karena Allah itu melimpahkan rezeki itu berlimpah-limpah ya. Berlimpah ruah. Jadi kadang-kadang kita itu ketakutan secara bawah sadar. Kalau kita bekerja karena Allah ya nanti rezeki kita itu ya sedikit gitu. Ternyata enggak. Justru dengan bekerja karena Allah itu semangat kerja kita itu lebih produktivitas kita, kreativitas kita, kemudian ketertarikan orang untuk berinteraksi
dengan kita melalui bisnis itu sangat sangat besar gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau saya ini ya, kalau saya dalam bahasa bisnis memang saya menjual buku Bapak Ibu ya, menjual buku saya ini Mindfulness 3 Nafas. Tapi kalau Bapak Ibu baca postingan-postingan saya terkait dengan informasi, kalau jual beli itu semata-mata karena duit. Tapi coba bahasanya itu terima kasih Bapak Ibu yang sudah membaca, atau silahkan Bapak Ibu baca buku saya, atau nanti kita akan diskusi terkait dengan buku saya. Nah, jadi niat saya ini memang untuk berbagi gitu loh, berbagi ilmu. Saya melayani, nanti akan coba saya melayani para jamaah yang mengalami kesulitan. Bagaimana sih menerima takdir Allah ini? Para jamaah yang mengalami kesulitan, bagaimana sih menerima takdir Allah itu? Nah, bahasa saya bahasa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari yang masih kesulitan untuk menerima takdirnya Allah, mari kita diskusi di Google Meet. Nah, di Google Meet, kalau Bapak Ibu ingin mendalami materi saya sampaikan, dan kalau lebih detail lagi ya bisa baca buku saya. Dan kalau lebih detail lagi ya bisa baca buku saya. Nah, orang baca buku kan otomatis beli loh. Artinya otomatis kan dia akan mencari informasi, tapi tidak semata-mata jual beli gitu, mencari informasi, tapi tidak semata-mata jual beli gitu. Nah, ini yang harus selalu kita kembangkan Bapak Ibu. Jangan semata-mata kita itu menjual sesuatu. Cobalah kita tawarkan apa yang menjadi kebutuhan orang. Ya. Nah, buku saya itu menjawab kebutuhan orang. Menurut saya ya, mudah-mudahan betul menjawab kebutuhan. Bagaimana sih menerima takdir Allah itu, begitu susahnya, begitu sulitnya. Nah ini loh, pakai mindfulness 3 nafas. Yang ada teorinya, juga ada prakteknya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Baik Bapak Ibu, saya akan presentasikan yang sudah saya sharekan, saya presentasikan. Nah, ini. Oke. Baik. Ya Bapak Ibu, terlihat ya. Stres kerja inilah kalau kita itu bukan karena Allah itu jadinya stres kerja. Nah, di beberapa perusahaan justru stres ini dibangkitkan, kan justru kok kayak dunia terbalik ya Bapak Ibu. Karyawan dibuat stres agar dia semangat kerja. Ini teori yang sangat, bagi saya itu sangat salah gitu loh, sangat riskan dan sangat berbahaya. Ya memang secara teori-teori psikologi itu ada namanya eustress. Eustress itu bagaimana orang pada tahap tertentu dia dalam kondisi stres itu bisa termotivasi gitu, semangat itu. Nah, tapi kalau ya overdosis stresornya itu over, maka terjadi distress. Distress itu kondisi stres yang justru tidak memunculkan semangat, tapi justru menimbulkan depresi gitu. Nah, bagi saya baik eustress maupun apalagi distress itu tidak saya setujui. Karena apa ya? Kenapa sih memotivasi memotivasi karyawan dengan stres gitu loh? Oh ya, memotivasi karyawan dengan bahagia ya ada caranya gitu ya. Kenapa harus stres? Stres itu riskan Bapak Ibu, riskan, itu sangat berbahaya. Ya, berbahaya bagi perusahaan juga. Ya, bahaya bagi perusahaan dan bahaya bagi karyawan itu sendiri. Nah, terjadinya perpindahan, burnout, terjadinya stres kerja, terjadinya konflik yang berkepanjangan di tempat kerja itu karena memunculkan stres ini ya, dengan berbagai target gitu ya, target yang membuat stres gitu.
Target itu ya target lah, tapi jangan dalam konteks untuk menekan gitu. Bos marah-marah gitu, dengan gaya marah-marah tujuannya agar termotivasi gitu. Itu sudah kuno. Sudah kuno, bagi saya sangat kuno sekali. Bosnya ya kurang kreatif, misalnya nus-nus toh. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita tawarkan sebuah mindfulness gitu loh? Kenapa tidak? Di tempat kerja, menyadari tempat kerja, karyawan diajak untuk menyadari tempat kerja, atau kita sendiri menyadari tempat kerja yang kita apa namanya dalami gitu. Ya, lebih ke mindful, lebih ke bagaimana kita menyadari dan menerima. Kalau orang itu sudah menyadari pekerjaannya, maka timbul kesadaran atas pekerjaannya. Kemudian menerima pekerjaannya, maka dia akan happy dengan pekerjaannya. Maka muncullah semangat kerja. Semangat kerja bagus di sebuah perusahaan, pasti produktivitas meningkat, itu pasti. Nah, mari kita lihat oke. Nah, mindset kerja. Nah, maka di mana, di tempat kerja itu, atau kita bekerja, kalau kita karyawan ya jangan sampai kerja itu karena cari duit. Kalau kita bisnis niaga ya jangan sampai niaga kita, dagang kita itu karena untuk cari untung. Lalu itu nggak boleh, boleh. Tapi bukan tujuan, nanti dulu untung itu. Niatnya apa dulu? Kalau basic ini udah cari untung, wah bubrah itu, rusak. Maka otomatis akan menghalalkan segala cara. Maka kalau Rasulullah itu timbangan kenapa dibebani ya, timbangannya dibebani dengan beban sehingga mengurangi, ya misalnya mengurangi timbangan lah, mengurangi timbangan. Karena cari untung. Nah ini mari kita rubah mindset kerja kita, sehingga kita kerja itu enjoy, seneng gitu loh. Dan hasilnya banyak, bukan hasilnya, dan Allah memberikan rezeki berlimpah. Nah gitu. Nah ini maaf. Nah mindset kerja kita itu karena amanah, karena memang kita diberi sama Allah gitu. Dulu sebelum kita itu dapat pekerjaan itu senang banget gitu. Padahal sebenarnya kita baru diberi amanah sama Allah. Nah, kita baru diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, senangnya kayak apa? Ya kayak orang baru menikah itu senang banget. Apalagi gaji pertama, wah luar biasa senengnya gitu. Ya, sebenarnya kita sedang diberi amanah oleh Allah, bukan semata-mata cari kerja. Makanya kita itu kan dulu kan waktu kita mencari kerja itu kan bukan mencari uang tuh Bapak Ibu. Mau kemana? Cari kerja, bukan cari uang, itu betul. Tapi kenapa setelah dapat pekerjaan yang dicari malah uang? Dulu cari kerja, sekarang cari uang ya. Dulu belum dapat pekerjaan, yang dicari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, dapat amanah, yang dicari adalah uang. Baik Bapak Ibu, mari kita kembalikan lagi mindset kita bahwa kita itu adalah mencari pekerja, kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjalankan amanah ya, ini bekerja karena perintah Allah. Saya misalnya saya adalah guru atau dosen. Nah, saya mengajar itu karena perintah Allah, bukan karena perintah institusi saya, bukan karena perintah juga, cuma dari sisi hakikat itu karena saya diperintah Allah. Ya. Dari sisi hakikat saya diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saya sambil nge-proofy yang barusan gabung. Nah, sehingga bekerja kita itu bukan karena untuk mencari uang. Nah, amanah dijalankan, nanti outputnya apa? Allah akan memberi rezeki lebih banyak lagi. Oke, sekarang Bapak Ibu saya kenalkan tentang
mindset tentang ATP, mindset ATP. ATP itu A-nya adalah amanah, T-nya tanda, dan P-nya adalah perintah. Nah, amanah. Nah, amanah, kita diberi amanah itu diberi pekerjaan sama Allah. Ya, kita diberi amanah itu diberi pekerjaan sama Allah. Pekerjaan itu dari Allah gitu. Terus kalau itu dari Allah, misalnya amanah kita itu anak, ya itulah amanahnya. Nanti kita akan berkhidmat kepada anak, melayani anak. Kita diberi amanah murid, diberi amanah mahasiswa, maka kita melayani mahasiswa, berkhidmat. Jadi konteksnya adalah amanah itu sebagai objek untuk berkhidmat. Bapak Ibu dagang, berarti Bapak Ibu itu diamanai pelanggan. Nah, kita dalam konteks amanah itu adalah melayani pelanggan. Nah, bagaimana cara melayani pelanggan? Bagaimana cara melayani mahasiswa? Bagaimana cara melayani murid-murid? Bagaimana cara melayani customer? Bagaimana melayani kawan sekerja di tempat kerja atau tugas-tugas kita? Saya pikir melayani itu semua. Jadi konteksnya adalah melayani, menjadi pelayan, berkhidmat. Nah, kita harus tahu tanda, Bapak Ibu. Nah, tanda inilah pentingnya kita belajar mindfulness. Kalau kita diberi amanah, misalnya amanah kita pelanggan itu orang yang sudah sering membeli ke tempat kita. Saya approve, baik. Nah, pelanggan itu adalah amanah, objek amanah, maka kita harus melayani pelanggan. Oke, pelanggan adalah raja, tapi bukan dalam rangka untuk cari uang loh Bapak Ibu. Kita melayani pelanggan itu bukan untuk mencari atau mendapatkan uang yang dia punyai, ya, karena kita ya baik. Tanda, kita harus tahu tandanya pelanggan ini seperti apa. Kalau misalnya saya ini berdagang, berniaga, buka warung ya, warung makan ya, kedai makan misalnya. Nah, misalnya saya ini punya kedai makan. Nah, kemudian pelanggan saya ketika makan tiba-tiba belum sampai ini sudah diletakkan lagi dan nggak dimakan. Waduh. Nah, saya melayani. Maaf, apakah makanannya kurang enak? Nah, gitu. Karena saya bilang, iya Pak, ini kayaknya sudah basi. Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi bukan pura-pura kita tidak tahu karena sudah dibayar. Tapi karena kita melayani pelanggan, ya seperti itu. Misalnya seorang tukang sampah, ya, tukang sampah itu kalau di sini di Malaysia ya tukang sampah ada juga ya, tapi kalau di Indonesia itu tukang sampah itu pakai gerobak yang datangi per rumah-rumah itu. Nah, kalau ada seorang tukang sampah, dia tugasnya adalah melayani melayani orang-orang yang punya rumah, orang yang punya rumah itu berkaitan dengan kebersihannya. Sebenarnya tugas dia itu hanya mengangkut kotoran yang ada di sampah dimasukkan ke gerobak. Tapi karena dia konsepnya adalah melayani, ya, maka dia sapu itu kotoran-kotoran di sekitar sampah. Nah, sebenarnya itu bukan tugasnya karena konsep adalah melayani, ya, meningkatkan pelayanan. Nah, nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu bahwa semakin meningkat pelayanan kita karena Allah ya, maka Allah akan memberikan rezeki lebih. Ya, jadi bukan rezeki bertambah, bukan, tapi Allah memberikan rezeki lebih. Ini konsep mindfulness Islam. Jadi si tukang sampah ini membersihkan itu ya karena Allah. Karena proses melayani ini ada perintah untuk melayani orang-orang, melayani
orang yang ada di rumah itu agar rumahnya bersih. Nah, kemudian setelah selesai layanan ditingkatkan lagi. Pak, Bu, di dalam masih ada sampahnya enggak? Mumpung saya belum pergi nih, saya ambil sekalian. Nah, gitu. Padahal nggak ada kewajiban seperti itu. Ya, tidak ada kewajiban. Nah, ini satu bentuk pelayanan. Melayani karena Allah, tidak dibatasi oleh job desk, tidak dibatasi oleh job description, tidak dibatasi oleh aturan-aturan kantor, bahkan memberikan nilai lebih. Ya. Dulu pernah waktu saya belajar ke guru saya, nanti kalau kamu kerja, sedekah kamu itu bisa sedekah waktu. Misalnya kantor buka jam 8, kamu datang jam setengah 8, 7:30. Yang 30 menit kamu sedekah. Nah, ternyata di sini kalau jam kantor saya adalah jam 8, kemudian saya datang 7:30 atau jam setengah 8, maka itu bentuk pelayanan, peningkatan pelayanan saya terhadap perusahaan yang sudah Allah amanahkan kepada saya. Nah, ini ya. Maka perlu adanya kesadaran dan menerima. Ya, sadar bahwa saya melayani gitu. Saya diperintah Allah untuk melayani orang yang memerlukan. Misalnya murid. Ya. Saya tugasnya adalah diberi tugas oleh Allah untuk melayani anak murid saya. Ya. Maka ya nggak mungkin saya bisa marah. Karena itu adalah amanah. Kecuali marahnya itu dalam rangka untuk kasih sayang, untuk mendidik, itu bisa jadi. Tapi bukan marah-marah loh ya. Ya, sebagai satu bentuk ketegasan, satu bentuk pendidikan, bisa jadi marah itu menjadi satu bentuk pendidikan. Ya, sadar dan menerima, ini mindfulness. Nah, kenapa kita sadar dan mindfulness? Kita akan lebih mudah membaca tanda untuk melakukan sesuatu. Dari amanah itu, dari objek amanah yang berupa murid, yang berupa pelanggan, yang berupa perusahaan, yang berupa pimpinan, yang berupa, ya kalau di keluarga ya anak, istri, itu ada tandanya. Tandanya itu apa? Itu bisa kita baca dengan cermat, dengan detail jika kita mindful. Jika kita menyadarinya, Allah sedang memperlakukan apa kepadanya, dan kemudian apa yang Allah perlakukan itu saya terima gitu. Misalnya murid saya ini saya sadari bahwa dia itu nggak bisa mengerjakan. Oh, ini nggak bisa mengerjakan. Kemudian Allah sedang gini. Jadi Allah itu menunjukkan kepada saya bahwa anak ini nggak bisa. Saya sadari Allahnya bahwa sedang menunjukkan bahwa anak ini nggak bisa mengerjakan. Kemudian saya harus menerima apa yang Allah tunjukkan itu tadi. Nah, disitulah kunci. Kemudian kita akan menemukan berbagai cara yang Allah ilhamkan, yang masuk dalam pikiran kita, ya, yang masuk di dalam hati kita, itu untuk solusi itu tadi. Oh, gini ya, maunya gini ya. Oh, gini. Jadi mudah itu. Nah, ini menjadi satu manfaat Bapak Ibu untuk belajar terus mindfulness zikir nafas ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan sangat kreatif dan sangat mudah membaca tanda. Ya, kalau orang mengatakan, Pak, apa sih bedanya ilham sama hawa nafsu? Jawabannya apa? Jawabannya ya, kalau Bapak Ibu itu mindfulness, pasti paham. Tapi kalau tidak mindful, artinya Bapak Ibu tidak sadar dan tidak menerima, pasti nggak paham dengan tanda, dengan ilham dari Allah. Sadar dan menerima itu tahu bedanya. Oh, ini dari hawa nafsu saya. Jelas Bapak Ibu, itu sangat jelas. Nah, kalau belum tahu berarti kurang mindful. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu latih. Nah, Bapak Ibu, semua tanda yang Allah tunjukkan pada objek pekerjaan kita itu pasti mengandung perintah.
ya mengandung perintah. Nah, perintah ini dijalankan didasarkan atas tanda ya. Kemudian lakukan dengan just do it. Lakukan sajalah. Jangan menunda, don't delay. Ya, just do it, don't delay. Ini endingnya memang just do it, don't delay. Samina wa atokna. Ya, samina wa atokna itu ya just do it, don't delay itu sebenarnya. Nah ini rumus ini sangat simpel Bapak Ibu, tapi insya Allah cukup memberikan memberikan satu metode yang memudahkan kita. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, konsep melayani atau berkhidmat. Jadi konsep kita bekerja ini melayani, bukan cari uang. Kalau cari uang Bapak Ibu gampang stres, ya kan Bapak Ibu. Jabatan nggak naik-naik stres. Jabatan temennya lebih cepat daripada kita, ya stres. Gaji nggak naik-naik stres. Pekerjaan nggak dihargai juragan atau bos juga stres. Dagangan nggak laku stres. Wah, rawan stres, hidup kok rawan stres ya. Jangan sampai Bapak Ibu kita hidup sekali ini harus bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Nah, ini kita konsep melayani atau berkhidmat ya. Amanah itu fokus pada amanah atau objek yang Allah amanahkan. Fokus saja ke situ Bapak Ibu. Kalau saya misalnya menulis buku, yang saya fokuskan itu bagaimana kawan-kawan nanti yang belajar itu bisa lebih mudah menerima, bisa lebih mudah mindful. Itu ya, saya menganggap bahwa Bapak Ibu yang ikut belajar di mindfulness 3 nafas atau belajar di 3 nafas itu adalah amanah untuk saya, sehingga saya punya satu perintah yang harus saya lakukan, yaitu bagaimana memudahkan Bapak Ibu untuk belajar. Nah, amanah, fokus pada amanah ya, objek yang Allah amanahkan. Saya fokusnya ke Bapak Ibu, bagaimana agar Bapak Ibu mendapatkan kemudahan ya. Kemudian misalnya pedagang ya, bagaimana pelanggan saya itu puas ya. Kemudian kalau Bapak Ibu itu ya, Bapak Ibu adalah misalnya ya pedagang udah ya, guru, fokuslah pada murid-muridnya, bagaimana dia bisa belajar lebih baik dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, tanda ini peka dengan tanda yang dilayani. Kita harus peka. Kalau guru harus peka dengan murid. Kalau pedagang harus peka dengan pelanggan. Kalau karyawan ya harus peka dengan perusahaan yang dia kelola, harus peka dengan bos yang dia kelola. Kalau kita bisa melayani bos dengan baik, ya, melayani bos dengan baik bukan untuk cari muka ya, kita melayani. Bos ini kalau jam 8 itu sukanya kopi, nah misalnya nggak usah nunggu diperintah buatkan kopi, nggak usah buatkan kopi langsung. Bos, kopi bos, kopi dulu. Bukan dalam rangka cari muka, karena melayani, karena bos ini adalah amanah. Demikian juga dengan bos, amanahnya juga anak buah. Anak buah maunya apa sih? Maunya akrab, maunya dia didengarkan keluhannya ya. Maunya ya kita itu kalau misalnya kalau di kantor itu ya jangan gaya bos gitu ya, tergantung ininya, tergantung ini ya tergantung dari siapa yang dilayani. Sebentar, ada paket. Dari sini ada Pak ya? Oh, sudah. Ya, betul. Ada paket.
termasuk amanah tadi ya Pak, melayani. Gitu Pak. Apa namanya juga pengantar tadi kan juga punya amanah apa barangnya ini harus sampai ke penerima. Baik, lakukan perintah sesuai dengan tanda. Shopee. Di sini anak-anak itu belinya sekarang lewat online. Bapaknya juga jualan online. Ya, bukan jualan ya, memudahkan kawan-kawan untuk berinteraksi dengan saya. Memang buku itu nggak saya distribusikan ke siapa-siapa, tujuannya agar terjadi kedekatan antara saya dengan pembaca ya, mudah-mudahan lebih masuk gitu ya. Kalau buku tidak nyambung dengan penulisnya kan ibarat apa itu. Bisa dipahami tapi dayanya itu kalau saya maaf ya, ini yang saya pahami loh. Kalau buku saya kemudian yang mengirim saya, yang ngetik tulisan, yang ngeprint nama Bapak Ibu adalah saya, kemudian sampai ke tangan Bapak, kemudian saya sampaikan sudah saya kirim, kemudian ketika diterima Bapak Ibu juga memberikan konfirmasi ke saya, itu kan ada kesambungan secara batiniah, walaupun nggak pernah ketemu secara online, tapi sudah ada kliknya, itu sudah ada ya. Kemudian saya doakan mudah-mudahan manfaat, wah lebih-lebih lagi. Karena bagaimanapun penulis itu yang menorehkan daya di huruf-huruf itu, di tulisan-tulisan itu. Ini saya belajar dari guru saya. Ya, secara logika saja tentunya beda. Bapak Ibu beli buku di Gramedia, tidak tahu penulisnya ini siapa. Ya ada namanya sih, tapi nggak tahu penulisnya siapa, wajahnya seperti apa, tinggalnya di mana, gitu ya. Nomor teleponnya berapa. Itu kan beda cara memahami bukunya itu. Tapi kalau saya itu kan nomor telepon ya saya cantumkan ya. Nah itu ada ini satu bentuk pelayanan yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya berkhidmat kepada Bapak Ibu gitu. Saya berkhidmat, saya melayani, sehingga apa yang Bapak Ibu baca dari buku saya itu Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada teman-teman yang akhirnya beli lagi. Karena apa? Ingat sama temennya. Ini buku bagus, temanku harus tahu. Nah Pak, ini pesan lagi Pak untuk teman saya. Nah, nanti akan kita buktikan Bapak Ibu bahwa semakin tinggi, semakin meningkat pelayanan kita karena Allah ya, bukan karena uang. Maka Allah itu juga akan memberikan rezeki lebih. Jadi ada korelasi positif antara peningkatan pelayanan dengan Allah memberikan rezeki. Semakin kita melayani, maka semakin rezekinya banyak. Rezeki dari Allah itu banyak, bukan rezeki dari kita yang nyari, bukan. Allah akan memberi rezeki lebih banyak. Makanya kalau aparat pemerintah itu pelayan itu sangat bagus sekali itu khidmat itu. Ya, dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, terus provinsi sampai pusat, itu tugasnya melayani rakyat. Wah, itu bagus sekali. Itu konsep mindfulness sebenarnya. Kalau betul-betul dipraktekkan, bagaimana mendengarkan, bagaimana menerima, menyadari pelanggan ya, rakyat ini ya. Kalau pemerintah kan amanahnya rakyat. Nah ini peningkatan pelayanan, maka Allah akan memberikan lebih rezeki yang kita terima. Jadi Bapak Ibu, pusing-pusing sekarang ini mikir rezeki dari mana, itu pasti dari Allah. Cuma bagaimana caranya, how to-nya, tingkat pelayanan. Tingkatkan pelayanan Bapak Ibu. Ya, masalah harga itu ternyata itu menyesuaikan dengan tingkat pelayanan. Jangan takut kalau pelayanannya meningkat nanti keuntungannya justru berkurang karena ada kos-kos atau ada pengorbanan di pelayanan itu. Enggak. Ya. Semakin kita melayani lebih tinggi, harga yang kita berikan ke customer juga semakin tinggi. Enggak apa-apa, seimbang gitu. Ya,
Sekarang Bapak Ibu beli buku saya dengan buku yang ya kayak buku fotokopian itu loh Bapak Ibu. Covernya juga cover yang nggak ada value-nya apa-apa. Iya, jangan kan dijual. Tapi coba Bapak, kalau itu kemasannya aja diplastiki, kemudian ada hologramnya, ada pembatas bukunya, gambarnya juga elegan, kertasnya juga paperbook yang bukan kertas HVS gitu ya. Nah ini kan membuat harga segitu ya wajar, apalagi ditambah dengan pelayanan pelayanan setelah penjualan ya, service after sales ya, pernah jual gitu Bu. Jadi Bapak Ibu saya ajak untuk ikut di sini gitu, saya jelaskan gitu, ada diskusinya gitu, saya buat kursusnya gitu. Jadi ada value yang lebih. Wah kalau harga segitu ya wajar lah, karena nah gitu lah Bapak Ibu. Nah kita harus bermain di situ, jual mahal enggak apa-apa, tapi pelayanan harus sepadan gitu. Jangan mahal tapi pelayanannya jelek sekali ya, gitu. Jadi peningkatan rezeki ya, itu peningkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sepadan dengan layanan yang kita berikan. Nggak usah mikir bahwa kita melayani murid nanti rezeki dari murid, nggak usah mikir itu, nanti Allah kasih dari jalan lain. Kalau kita melayani pembeli, nggak usah mikir nanti keuntungan dari pembeli itu, jangan usah mikir nanti pembeli itu akan ngajak calon pembeli yang lain untuk datang ke kita. Pernah satu saat saya didatangi oleh kawan yang memang beliau ini pedagang pasar tradisional ya, dia pedagang baru karena habis di PHK dari kantornya dan dia harus survive, harus berjuang jualan sayur di pasar tradisional ya. Saya katakan seperti ini juga, bahwa ibu melayani pelanggan bukan mencari keuntungan dari pelanggan. Jadi apa? Jadi ketika menghadapi pelanggan ya layanilah dia dengan senang hati. Ibu silakan lihat-lihat barang saya, lihat ini sayur saya, kalau cocok silahkan beli, kalau tidak cocok juga tidak apa-apa, kalau mau cuma lihat tidak apa-apa, tidak beli pun juga tidak apa-apa, terima kasih sudah datang ke warung saya. Dia mempraktekkan itu betul dengan melayani. Bahkan kurang, misalnya belanja kurang 1.000, kurang 2.000, tidak apa-apa, besok aja bisa bisa disampaikan ke saya, kurang tidak apa-apa, diambil dulu, dibawa dulu. Ternyata apa? Larisnya sekarang Bapak Ibu. Dulu waktu jadi karyawan kantor belum bisa beli mobil. Sekarang dagang di pasar dengan melayani ini sudah bisa beli mobil dan dipamerkan ke saya, dibawa ke padepokan. Wah alhamdulillah, saya senang gitu loh mempraktekkan. Nah, ternyata Allah memberikan rezeki yang berlebih. Jadi Bapak Ibu, kerja itu tidak cari uang, tapi doa, ya Allah berikanlah rezeki, itu wajib. Nah, kemudian bekerja kita itu adalah melayani, bukan bekerja cari uang, tapi melayani. Melayani kita adalah bekerja kita gitu loh. Pekerjaan kita itu berarti apa? Melayani. Melayani yang Allah amanahkan kepada kita. Nah, disitulah nanti mindfulness itu berfungsi Bapak Ibu. Artinya apa mindfulness berfungsi? Ya, kita akan lebih peka, kita akan lebih tahu keinginan pelanggan kita, sehingga pelayanan kita akan meningkat. Jangan takut rugi Bapak Ibu. Dulu kalau kita lihat perusahaan besar seperti Honda misalnya, berani menarik mobilnya karena katanya remnya yang nggak sesuai. Jadi mobil jenis ini saya ditarik ke dealer untuk diperbaiki. Bayangkan Bapak Ibu, berapa ribu mobil ditarik untuk diperbaiki remnya. Karena apa? Karena bentuk dari pelayanan. Nah kita gitu juga. Jangan takut rugi.
Justru apa? Dengan sikap yang seperti itu, wah, orang tambah percaya, akhirnya penjualan meningkat. Nah, itulah. Ya, prinsipnya ini. Oke. Baik Bapak Ibu, ini slide-nya sudah selesai. Oke, saya akhiri slide ini, stop sharing ya. Dan kita lanjutkan ke tanya jawab. Ya, Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terlibat banyak di pedagang bekerja ya, berjaga sebagai pedagang, guru, karyawan, sebagai pemerintah, saya kira ya sudah menjalankan ini ya. Menjalankan ini, saya hanya menekankan saja bagaimana sih penerapan mindfulness ini dalam dunia kerja. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan silahkan, ada diskusi monggo, ada pendapat silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Pur. Ya Pak Adi, silahkan. Makasih Pak Pur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mencermati slide yang dipaparkan tadi Pak ya. Ya. Kita melihat bahwa di sini ada dua, ada apa? Ada orang yang memberikan layanan dan ada orang yang menerima layanan. Ya. Kemudian berikutnya di situ kita ada juga dijelaskan bahwa kita harus membaca di dalam membaca tanda orang yang dilayani sebagai feedback atas memberikan layanan tersebut. Ya. Jadi kalau saya lihat bahwa di situ sebagai orang yang memberikan layanan juga dia harus memposisikan diri sebagai orang yang dilayani begitu. Artinya contoh tadi Bapak bahwa tidak hanya membuat buku tapi juga memposisikan diri sebagai orang yang membaca buku ini paham tidak atau mengerti tidak atas apa yang saya tulis. Itu yang bisa saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Iya Pak Adi, betul sekali. Jadi kita itu harus memastikan bahwa buku kita itu bukan untuk kita. Buku kita itu untuk orang lain. Sehingga ketika kita ingin memberikan yang lebih baik kepada pelayanan yang lebih baik kepada pembaca, itu kita memposisikan diri sebagai pembaca. Oh ini berarti kurang. Oh ini berarti kurang. Oh ini. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai yang dilayani, ya. Hingga nanti akan tepat. Bukan akan tepat, akan lebih tepat, lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, ada diskusi lain, ada pendapat, silahkan. Oke, baik Pak. Oh, ada yang angkat tangan kok nggak jadi. Ya, oke, Pak Heri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pur dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Dikapi tadi Pak terkait kinerja atau kedisiplinan. Ya. Di rumah ini sharing ya Pak. Ya silakan ya Pak. Ya. Saya mau hanya sharing. Ya. Saya di rumah ada anak untuk yes, untuk antar jemput. Katakanlah kalau pagi wajib mengantar. Ya. Setidaknya jam 7:30 saya tungguin sampai jam 7:15. Sedangkan sisi lain di kantor itu pasti terlambat entah 5 menit, 10 menit. Itu gimana Pak Pur ya? Itu amanah mana yang saya dahulukan untuk anak atau di pelayanan di pekerjaan? Gitu aja Pak Pur, mohon pendapat caranya. Iya. Jadi ngantar anak ya Pak ya? Iya. Ngantar anak tapi ngantornya terlambat. Lambat, sering bahkan hampir setiap hari 5 menit, 10 menit. 5 menit, 10 menit. Sama teman-teman dan yang lain, terutama di pimpinan. Kadang merasa bingung, Pak. Iya. Memang Bapak kan sedang menjalin 2 amanah ya Pak ya? 2 amanah ini. Iya, sebisa mungkin Pak. Sebisa mungkin itu 2 amanah itu tidak berbenturan. Kalau terlambat 5 menit kan berarti benturannya 5 menit Pak.
Ya kan, konfliknya 5 menit. Ya, jadi itu gimana agar tidak terlambat kantor? Atau Bapak mengajukan sebuah permohonan kepada kantor untuk terlambat 10 menit dengan nanti mengganti begitu, mengganti pulangnya ya lebih dari 10 menit yang sudah diberikan dari perusahaan gitu. Nah, itu bisa nggak? Ya kalau dalam kondisi Pak Heri itu terus-terusan terlambat 5 menit 10 tanpa ada solusi, ya dalam sisi amanah ya ini agak sedikit kurang ada amanah gitu terhadap jam masuknya. Kalaupun tidak ada sanksi, Pak, kalaupun tidak ada sanksi, ya cobalah dibicarakan dengan pimpinan sehingga ya nanti itu tadi konsekuensinya, misalnya Bapak bisa menukar jam, menukar waktu yang 10 menit itu di akhir kepulangan. Kalau harusnya jam 4 pulang ya jam 4 lebih 1/4 lah gitu pulang gitu. Nah itu, atau anak yang memang harus lebih pagi lagi, dibuat lebih pagi lagi. Nah ini yang memang memerlukan ya pemahaman juga dari anak juga harus diberi pemahaman. Bapak kerja nak, Bapak harus datang jam 7, nggak boleh terlambat. Gitu. Ya, gitu kalau ya, sekolah sih berangkat dari rumah sudah pagi Pak, jam 6. Jam 6. Cuman nunggu sebentar untuk anak dibukakan gerbang pintu sekolah. Oh gitu ya. Iya. Tinggal nggak bisa Pak? Kalau tinggal masih kecil Pak. Masih kecil ya. Iya ini. Iya baru SD ini Pak. SD ya. Baik. Iya. Nah itu. Ya, terima kasih, nanti saya pertimbangkan lagi. Iya. Baik Pak Heri, ngobrol dengan pimpinan ya, mungkin ada solusi juga. Yang penting Bapak tidak diem-diem saja, nanti malah jadi masalah di kantor. Ya, alhamdulillah. Baik, ada diskusi lain Bapak Ibu? Ya nanti kami beritahukan ya. Jadi grup Mindfulness 3 Nafas, karena kursus ini sudah selesai, mungkin hari ini tanggal berapa? Ya hari Jumat, hari Sabtu nanti akan saya tutup. Silahkan nanti kalau mau pengen terus belajar, ada grup Telegram ya, namanya lebih banyak, ada 1.500-an, atau di grup WA di NSA. Nanti Bapak Ibu bisa merequest ke saya atau ke Pak Wid, nanti biar di add sama admin, yaitu Pak Widarto. Ya. Baik. Sudah nggak ada lagi? Ya alhamdulillah, ini kalau pertemuan 3 terakhir ini memang penerapan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita belajar pikir mindfulness tapi nggak tahu penerapan di pekerjaan, di keluarga, di keseharian, nanti ya nggak ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu saya minta nanti juga belajar bikin nafas, tapi juga kerjanya tambah semangat, keluarga tambah bahagia, rezekinya berlimpah. Wah ini kan sangat belajar bikin nafas itu sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali. Dan Bapak Ibu Bapak Ibu sudah ada banyak testimoni ya yang saya terima, bagaimana ketika harus menerima, ternyata di situ banyak sekali dinamikanya gitu ya. Kayak gini nerima, kalau nggak terima ya bagaimana, kalau diterima bagaimana, kalau nggak diterima bagaimana. Tapi dia nekat karena memang mau mengamalkan mindfulness, akhirnya diterima. Dan setelah itu terjadi solusi-solusi yang tadi tidak kita duga. Oh ternyata begini. Kemarin seperti malam Jumat kemarin kan Pak Wahid ya sakit gigi, ternyata dengan menerima sebelum masuk dipanggil ke ruangan dokter sudah sembuh duluan. Nah ini nantilah banyak lah Bapak Ibu ya diamalkan ya. Bapak Ibu bisa buktikan, Bapak Ibu bisa berikan testimoni lewat chat ke saya atau lewat grup, enggak apa-apa.
Kalau di grup itu pamer enggak apa-apa Bapak Ibu. Karena di grup gitu loh. Kecuali kalau pamernya di wall FB, nah itu pamer itu baru. Tapi kalau di grup itu kan sudah sama-sama belajar. Ya pamer ya enggak apa-apa. Bukan tujuannya tidak untuk pamer, tapi untuk sama-sama belajar. Nah itu. Ya. Baik, Bapak, Ibu, saya kira cukup pertemuan kita kalau sudah tidak ada diskusi. Terima kasih sudah bersama saya di Mindfulness Zikir Nafas. Insya Allah kita nanti ada program-program yang lain terkait dengan Mindfulness Zikir Nafas ini selama masih diperlukan, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, kita bisa mengamalkan, mendapatkan hal-hal yang positif dalam kehidupan, mendapatkan keajaiban-keajaiban, miracle-miracle, pertolongan Allah, sehingga ya surga itu ya sekarang kan gitu. Mindfulness, surga kok nanti, surga ya sekarang ini gitu. Surga dunia ini ya sekarang ini surga kita, ya. Baik, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, demikian saya kira cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kak Vita. Iya. Kun, ye. Monggo-monggo. Kun. Tuan Pak Pur. Iya Pak Gur, ya Alhamdulillah. Baik Pak Gur. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu di Solo. Amin. Amin. Iya. Baik, demikian saya tutup kelasnya ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Keluar dari panggilan, akhiri panggilan. Oke. Ya, yang di YouTube kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Toto, ya Pak Yopi, Pak Oki. Wah, banyak sekali. Alhamdulillah ada 45. Bu Siska, ya Alhamdulillah, terima kasih Bu Siska kehadirannya. Tadi di Google Meet juga ada, di YouTube juga ada. Pak Didi, Alhamdulillah. Ini siapa lagi nih? Nah, iya Pak Wawan, Kang Opit kapan ke Solo? Ya, jangan lupa fix lensanya. Ya Pak JB, Alhamdulillah, Pak Hasan, Pak Kuponium, Pak Ahmad dari Johor, Malaysia, Pak Bambang, ya Pak Kapsono, Pak Sartono, Cak Mus. Nah, ini pelajaran kehidupan dan seterusnya ya. Baik, ya Alhamdulillah. Saya tutup ya Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.